masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke Kementerian Koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari. Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini, karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Jadi apakah dengan Inggris nantinya akan diputuskan bukan transfer presiden, tapi adalah exchange presiden, itu akan kami bahas lebih dalam. Ya, kami menyadari tanggapan orang awam terhadap pembahasan Reinhardt dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakannya, saya itu kan predator, apa yang dibawa pulang ke sini? Kalau orang awam bicara begitu. Tapi kalau orang itu sudah jadi pejabat, dia akan berpikir seperti saya. Kita ini bertindak atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Ya, kalau pribadi bisa aja dia nggak suka, ya kesel, karena orang itu memperkosa laki-laki lagi kan. Tapi sebagai negara, betapapun maka negara Indonesia itu salah, melakukan kesalahan negara lain. Negara kita itu berkewajiban untuk melakukan pembelaan, ya, secara proporsional. Kita bisa melakukan tindakan setelah terus kita urus. Tugas negara kan beda dengan tugas pribadi. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Walaupun bagi kami ini bukan merupakan satu pekerjaan yang ringan. Pertama harus bicara dengan pemerintah Inggris. Yang kedua, andai kata pemerintah Inggris itu sudah dikembalikan ke Indonesia, dan kita juga mengembalikan warga negara perang Inggris ke Inggris, penempatan Reinhardt itu di lembaga pemasyarakatan kita tidak kan harus dimasukkan dalam maksimum security. Ada untuk itu, hanya di Nusa Kambangan. Itu jangan dianggap pekerjaan kita menjadi berat juga. Orang ini kalau dibebaskan, dinamping biasa, akan menimbulkan masalah baru lagi. Tetapi ya itulah, kalau jadi pemerintah kan negosiasi yang gini-gini. Ya. Jadi kalau orang yang nggak setuju marah-marah, kita menyangka itu posisi aja kan. Tapi kalau besok dia sudah jadi menteri atau sudah jadi menko, kan ini akan sama sulitnya seperti kami harus menyelesaikan masalah ini. Ya memang terkait Reinhardt ini awalnya memang permintaan dari keluarga. Keluarga itu demikian. Mungkin lebih baik nanti Anda sekali Anda wawancara keluarga. Selama ini kan belum terbuka, tapi keluarganya sudah ditanyakan. Kami kan tidak penting juga akan membicarakan masalah ini kalau pihak keluarganya tidak setuju. Karena itu menyangkut nama baik keluarganya. Dengan dipulangkannya ke Indonesia ini, apakah ada perubahan masa tahanan? Belum ada apa-apa. Jadi jangan terlalu jauh nanya. Kita masih tahap awal mendiskusikan. Ada usaha kita untuk itu, tapi kita mesti mempelajari juga hukum Inggris seperti itu. Beda kemarin kita mempelajari hukum Perancis dan mereka menerangkan kepada kita. Filipina juga menerangkan. Jadi kalau Perancis mengatakan kalau sudah dipindahkan ke Perancis, itu kalau di Perancis kasusnya sama, itu dihukum 30 tahun. Kasusnya Reinhardt, kalau dia tetap ada di Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan hukuman setelah 30 tahun. Nah, beda hukumnya. Nah, Presiden juga pemerintah Filipina menjelaskan ke kita, dia 60 hari setelah dipulangkan, dia harus ditaruhkan di penjara wanita, dia ditempatkan di sana, dan baru 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan. Dan sampai hari ini Presiden Filipina belum memberikan keputusan apapun tentang Mary, dan dia masih ada di penjara Mandaluyong dan kami diberitahu. Ya, dengan Inggris ini masih banyak hal yang harus kita dalami karena kita tidak mengerti prosedur hukum Inggris, dan Inggris pun sama tidak mengerti prosedur hukum Indonesia. Tapi ya harus dinegosiasikan ya, dengan juga pada pihak keluarganya. Keluarganya juga tetap seperti mengatakannya lebih baik jadi pindahkan. Kita tahu keluarganya juga bisa mendapatkan psikolog. Pasti ada masalah kelainan kejiwaan. Ya, memang serba salah ya. Orang ada kelainan kejiwaan itu bisa jadi faktor memberikan keringanan hukuman. Tapi di Inggris kan masalah ini juga sangat serius. Karena kasus Haji Naga itulah orang yang
diadili dan dihukum yang paling berat dalam sejarah hukum Inggris. Dan dia orang Indonesia, kalau kita biarin kan kita sebagai negara kan gak enak juga. Jadi kita juga harus tanggung jawab terhadap kasus ini. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.